Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, informasi yang akan saya sampaikan terkait masih di dunia perdosenan. Kali ini yang akan saya share itu berkaitan dengan publikasi ilmiah yang mungkin Bapak Ibu dosen itu selalu berpikir bahwa Scopus, Sinta, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya publikasi ilmiah atau artikel kita yang akan kita publikasikan itu bukan hanya sekedar berbicara tentang indeksasi, tetapi ada sebenarnya kemanfaatan bagi masyarakat dan proses akademik yang bermakna di dalam kita menulis kemudian bisa mempublikasikan artikel tersebut. Nah, sayangnya mungkin banyak teman-teman dosen yang perlu harus banyak belajar ya, termasuk saya. Jadi namanya dosen itu kan belajar sepanjang hayat gitu ya. Jadi saya mencoba untuk sharing ini sekaligus belajar kepada teman-teman dosen yang terus memantau channel Mimbar Intelek, termasuk berkomentar. Saya belajar dari mereka juga bahwasanya kalau kita berbicara terkait dengan publikasi, ya yang selalu menjadi pikiran utama saya itu adalah apa sih sebenarnya manfaatnya bagi masyarakat ya. Terus dalam proses akademiknya itu seperti apa. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi teman-teman dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa dipublikasikan di jurnal Scopus, kemudian di jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, menulis buku, ataupun kegiatan-kegiatan Tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, saya harap Bapak Ibu dosen bisa menyaksikan ini sampai full karena ini penting ya, biar untuk membuka wawasan kita terkait dengan publikasi ilmiah gitu ya. Jadi yang pertama dulu bahwa indeksasi itu bukan tujuan akhir. Pola pikiran ini itu harus ditanamkan kepada Bapak Ibu dosen ya. Karena bisa membuat kita itu tidak tergerus pikirannya atau tidak terbatasi pikirannya bahwa yang penting kita punya publikasi yang terindeks Scopus ataupun Sinta gitu. Nah, tetapi sebenarnya ini adalah alat untuk menjaga mutu dan visibilitas. Nah, Scopus itu kita ketahui betul bahwa itu akan memberikan pengakuan secara global ya, sehingga kita itu mudah akan dikenal oleh orang. Mungkin banyak juga peneliti-peneliti luar itu yang kemudian mengajak kita untuk kolaborasi eksperimen maupun penulis barang gitu ya. Nah, sedangkan Sinta itu penting untuk sebenarnya sistem nasional gitu. Jadi ya teman-teman dosen yang mungkin bergelut di bidang Sinta ya mungkin levelnya harus sudah dinaikkan gitu ya. Nah, kualitas publikasi itu ditentukan oleh proses akademik, bukan label dari jurnal tersebut. Ya, ini yang harus Bapak Ibu harus kita pahami bersama-sama bahwa seringkali kita itu beranggapan bahwa yang penting Scopus itu sudah prestisius, tapi sebenarnya tidak ya, seperti itu. Tapi sebenarnya nilai kebermanfaatan yang ada di dalam artikel kita tersebut. Nah, akses terbuka seperti open access itu memperluas kebermanfaatan peneliti. Jadi dengan open access kita itu bisa sebenarnya memahami ya, termasuk untuk termasuk untuk bisa mengikuti atau mengakui perkembangan dari keilmuan tersebut. Nah, dilema Sinta versus Scopus. Jadi Scopus itu jangkauannya global ya, internasional, kolaborasi internasional, kemudian validasi lintas negara. Jadi banyak ya yang kita temui ketika kita memiliki publikasi-publikasi ternama di jurnal Scopus. Kita itu seringkali bahkan akan ditawarkan untuk menulis di jurnalnya, kemudian melakukan conference internasional seperti itu. Nah, keterbatasannya itu banyak jurnal yang tidak open access ya, sehingga seringkali dosen-dosen itu merasa kesulitan untuk mendapatkan ide-ide yang bagus ya, karena itu tadi close access ya, konteksnya lokal kadang terabaikan, terkecuali bagi universitas-universitas yang memang mampu untuk berlangganan jurnal. Kemudian untuk Sinta itu memenuhi kebutuhan administratif dan mendukung topik lokal gitu. Jadi ya kalau Sinta kan bisa diakses oleh siapa saja ya, diakses oleh siapapun, sehingga ya hanya saja kelemahannya itu adalah
bukan bersifat visibilitas global. Jadi kadangkala ide yang disampaikan atau yang tertulis itu sudah jauh-jauh pernah dibahas di jurnal-jurnal internasional seperti Scopus. Nah, beberapa jurnal kini terindeks keduanya ya, ada yang Scopus, ada yang Sinta, bahkan dua-duanya ya. Nah, terutama bagi Sinta 1 itu juga kebanyakan sudah yang Scopus ya, terutama kalau di jurnal-jurnal yang ada di bidang saya ya, itu sudah ada beberapa jurnal yang Sinta 1 itu juga termasuk di dalam sudah yang Scopus. Nah, proses akademik yang bermakna, jadi proses akademik ini kita harus memahami dulu prapublikasi dulu. Jadi kita merumuskan masalah dan metodologi yang kuat sehingga kita bisa mengetahui apakah nanti penelitian saya ini ketika menghasilkan sebuah luaran publikasi itu layak untuk dipublikasikan. Nah, kemudian ada proses review, di mana proses review ini berarti kita memperbaiki kualitas dan validasi dari naskah yang kita sudah buat, seperti itu. Nah, pasca publikasi itu diseminasi dan kritik publik. Jadi, saya sangat terbuka ya kalau misalnya saya menulis sama teman-teman yang lain, itu kemudian saya share artikel saya, dikomentari, saya selalu terbuka ya, berterima kasih sudah dikomentari gitu ya, sehingga saya perlu perbaikan, sehingga dampaknya ketika saya submit ke jurnal, itu seringkali komentarnya tidak begitu banyak, seperti itu. Ada juga prestis sejati terletak pada kebaruan dan manfaat penelitian. Ini yang terpenting bagi saya. Jadi, ketika kita menulis artikel, itu tidak semata-mata hanya cuma memikirkan novelty, riset gap-nya di mana, ya, tetapi juga ada kira-kira ini itu bermanfaat gak buat masyarakat atau bagi pembaca, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah kebermanfaatan bagi masyarakat. Nah, jadi kita sebagai peneliti itu harus menjembatani ilmu dan kebijakan publik ya yang ada saat ini di masyarakat. Nah, bahasa dan kanal publikasi itu disesuaikan dengan audiens Bapak Ibu dosen. Nah, jadi kita itu harus tahu bahwa maunya pembaca itu seperti apa gitu. Nah, diseminasi misalnya kebijakan brief ya, opini media, infografik maupun forum komunitas itu sangat diperlukan. Nah, akses terbuka itu bisa mempercepat sebenarnya pemanfaatan pengetahuan bagi kita semua ya, bukan hanya pada individu tertentu saja. Nah, rekomendasi untuk dosen dan peneliti, jadi kita bisa sebenarnya menentukan target audiens dan kebutuhan administratif ya, baik di jurnal Sinta maupun jurnal Scopus ya. Saya kira Bapak Ibu dosen paham kalau yang ini ya, kan pembacanya kalau bukan dari mahasiswa, peneliti ya dosen itu saja sebenarnya. Kemudian diprioritaskan jurnal open access untuk dampak publik. Nah, siapkan polisi brief, opini dan ringkas temuan ya, itu akan lebih mudah dipahami sehingga teman-teman yang lain itu tidak perlu harus membaca secara full. Nah, dokumentasikan dampak penelitian di luar sitasi gitu ya. Jadi jangan selalu memikirkan bahwa sitasinya banyak gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah publikasi ilmiah itu bukan sekedar prestis indikasi. Nah, ia adalah proses akademik yang menjaga kualitas dan mendorong orisinilitas. Nah, memperluas manfaat dan relevan dengan kebutuhan bangsa ya. Nah, tujuan akhirnya adalah peneliti yang dibaca, dikritisi, dan bisa bermanfaat bagi masyarakat maupun keilmuan. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.